Makanya Bapak Ibu jangan suka ke dukun. Siapa di sini masih suka ke dukun? Ayo, angkat tangannya. Dukun itu pembohong itu. Kalau ada orang-orang masih ke dukun, ya cari ramalan-ramalan, pembohong itu. Masa depan saudara hanya dalam tangan Tuhan. Amin. Iya. Makanya jangan mau dibawa-bawa sama iblis lah. Ada orang udah ibadah di Tiberias, karena sakit nggak sembuh-sembuh pergi ke dukun. Dari mana kesembuhannya? Pergi ke dukun, cari berkat ke dukun. Ada yang jahatin di kantornya, pergi ke dukun. Nggak naik jabatan, nggak diangkat pimpinan, pergi ke dukun. Ya kan? Jangan saudaraku, saudara udah bertobat, udah terima Yesus, jangan pergi ke dukun lah. Siapa di sini yang masih pergi ke dukun? Angkat tangannya. Oh puji Tuhan, nggak ada yang ngaku ya. Siapa tahu? Iya, ada orang Pak masih suka ke dukun, ada bener. Udah tahu kebenaran, udah tahu firman Tuhan, udah perjamuan kudus, udah terima pengurapan, masih ke dukun aja nggak sembuh-sembuh penyakitnya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah menyalahkan rencana Allah. Yang ketiga, yang terakhir kita cepat saja. Bilangan pasal 14 ayat 4 sampai dengan yang ke-10. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Yang ketiga, bagaimana supaya kita mengalami tuntunan Tuhan? Jangan pernah menyalahkan orang lain. Bangsa Israel menyalahkan Musa dan Harun, sampai mereka berkata, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin yang baru, lalu pulang ke Mesir. Tetapi Yosua dan Kaleb mendukung Musa dan Harun. Yosua dan Kaleb bilang begini, negeri yang kita intai itu baik keadaannya. Lalu mereka mengoyakkan pakaiannya. Jangan takut, Allah menyertai. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan. Waktu bangsa yang melempari Musa dan Harun, tampaklah kemuliaan Tuhan. Bilang sama saya, katakan kemuliaan Tuhan. Amin. Kemuliaan Tuhan yang ada pada saudara, Shekinah glory yang melindungi saudara hari ini. Ada malaikat Tuhan menjaga saudara hari ini. Amin. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, saya mengutip ada satu kata-kata bijak dan berkata demikian. Jangan pernah menyalahkan orang untuk terlihat benar. Kan sering sekali suami salahkan istri, istri salahkan suami. Suami bilang sama istri, itu kan gara-gara kamu nih, sifat anak-anakmu nih turun sama kamu nih. Makanya Pak, kamu kuliah yang benar gitu. Lu cuma tamatan SMK. Nih gua nih S2, S teler, S mambo. Tuh. Kamu pengangguran. Nih kerja di bank. Tuh. Kan banyak kita kan nyalain istri, nyalain suami kan. Kamu gak ada kerjaannya. Olah nemudum karijung.
ngalangin orang lain. Jangan pernah membodohi orang untuk terlihat pintar, Pak Bu.